Lorong kos itu tidak pernah terasa sama panjangnya. Kadang hanya 10 langkah menuju tangga. Kadang seperti tak berujung, seolah memanjang setiap kali seseorang berjalan sendirian. Dindingnya lembab, catnya menggelembung di beberapa bagian, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari baliknya. Lampu-lampu kecil tergantung dengan cahaya kekuningan yang tidak pernah benar-benar terang. Di ujung lorong lantai 2, ada satu pintu yang warnanya lebih gelap dari yang lain. Kamar 7. Tidak ada yang pernah melihatnya terbuka lebar. Tidak ada yang pernah mengaku mendengar sesuatu dari dalamnya. Tapi setiap penghuni baru selalu diberi pesan yang sama. Kalau dengar suara ketukan dari kamar sebelah tengah malam, jangan dijawab. Kalimat itu selalu diucapkan datar, tanpa penjelasan, tanpa cerita tambahan, seolah penjelasan justru akan membuatnya lebih nyata. Alma pindah pada sore yang terlalu sunyi. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada suara anak-anak, bahkan burung pun seperti enggan hinggap di atap kos itu. Bu Ratna menyerahkan kunci kamar 9. Tangannya dingin. Sudah lama kosong? Tanya Alma basa-basi. Sering kosong, jawab Bu Ratna. Sering kosong, bukan lama kosong. Alma tidak menanggapi. Ia menganggap itu hanya cara bicara orang tua. Saat berjalan menuju kamarnya, ia melewati kamar 7. Udara di depannya terasa berbeda. Lebih berat, lebih lembab, seperti ruangan itu menyimpan napas terlalu lama. Gagang pintunya berkarat. Di bagian bawah, ada noda hitam kecoklatan yang meresap sampai ke sela kayu. Alma berhenti, menatapnya. Untuk sepersekian detik, ia merasa seperti ada yang menatap balik dari celah bawah pintu. Ia cepat-cepat melangkah pergi. Malam pertama terasa biasa, terlalu biasa. Itu yang membuat Alma sulit tidur. Jam menunjukkan pukul 0.43 ketika ia membuka mata. Tidak ada suara keras, hanya perubahan. Udara terasa lebih dingin, lebih padat, seperti ada seseorang lain di dalam kamar yang sama. Alma menahan napas. Plak, suara itu terdengar dari lorong. Pelan, seperti sesuatu yang basah dijatuhkan ke lantai. Plak, jeda, plak, irama yang tidak teratur. Seolah sesuatu berjalan, tapi tidak menggunakan langkah normal. Alma turun dari kasur dan membuka pintu sedikit. Lorong kosong. Lampu menyala stabil, namun lantainya tidak lagi bersih. Jejak kaki kecil berderet dari arah kamar 7. Basah, gelap, jejak itu berhenti tepat di depan pintunya. Dan tidak kembali kemana-mana. Jantung Alma berdetak semakin keras. Ia menutup pintu perlahan. Begitu punggungnya menyentuh kayu pintu. Plak, suara itu kini dari dalam kamarnya. Alma membeku. Plak, dari bawah kasur. Plak, dari dalam lemari. Plak, dari langit-langit. Bukan satu sumber. Seolah kamar itu bocor, bukan oleh air, tapi oleh sesuatu yang merembes dari ruang lain. Bau anyir mulai memenuhi udara. Logam, pekat, membuat tenggorokan terasa pahit. Lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Bukan di pintu, di dinding sebelah kiri. Berbatasan langsung dengan kamar 7. Ketukan itu teratur. 3 kali. Jeda. 3 kali lagi. Seperti seseorang mencoba memastikan ia didengar. Alma mundur. Ketukan berhenti. Hening beberapa detik. Lalu, tok, tok, tok. Lebih keras. Retakan tipis muncul di dinding. Alma terpaku. Retakan itu memanjang perlahan, seperti garis yang digambar dari dalam. Cairan merah pekat merembes keluar, hangat, dan bergerak turun mengikuti gravitasi. Dari celah retakan itu, terdengar napas. Berat, tersendat. Kau dengar aku? Suara itu serak, seperti tenggorokan yang penuh cairan. Alma ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Retakan melebar, dan dari dalamnya muncul satu mata. Putihnya kusam, pupilnya terlalu kecil. Tidak berkedip, menatapnya tanpa jeda. Kau tidak takut, bisiknya. Tangisan mulai terdengar, pelan, lalu bertambah. 1, 2, banyak. Tangisan anak-anak bercampur menjadi satu suara yang membuat udara terasa semakin sempit. Alma tak tahan lagi. Ia membuka pintu dan berlari ke lorong.
Lorong kosong. Namun pintu kamar 7 kini terbuka sedikit. Gelapnya tidak normal. Bukan karena lampu mati, tapi karena cahaya seolah tidak berani masuk. Masuk. Suara itu kini berasal dari dalam kamar 7. Alma mundur. Ia menoleh ke kamarnya. Nomor di atas pintu berubah. Dari 9 menjadi 8. Lampu berkedip cepat. Tangisan berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang terlalu ringan untuk situasi seperti ini. Kamar selalu berganti. Suara itu terdengar dari belakangnya. Alma berbalik. Lorong memanjang. Pintu-pintu bergeser pelan. Nomor-nomornya berpindah. 8 menjadi 7. 7 menjadi 6. Seolah bangunan itu sedang menghitung mundur menuju sesuatu. Lantai di bawah kakinya terasa lunak. Seperti berdiri di atas permukaan yang bernapas. Plak, plak, plak. Suara basah itu kini dari bawahnya. Retakan muncul di lantai. Cairan merah merembes keluar. Alma tersadar. Kamar 7 bukan ruangan. Itu posisi. Kamar 7 adalah kamar terakhir sebelum seseorang hilang. Setiap kali penghuni baru datang, nomor bergeser. Hingga satu kamar mencapai angka 7. Dan yang berada di dalamnya menjadi bagian dari dinding. Tangisan semakin keras. Dinding lorong mulai berdenyut, seperti hidup. Pintu kamar yang kini bernomor 7 terbuka perlahan. Bukan kamar lama, tapi kamarnya sendiri. Alma melihat ke dalam. Kasurnya, lemarinya, semua normal. Kecuali satu hal. Di atas kasur, ada tubuh terbaring. Wajahnya pucat, matanya terbuka. Itu dirinya, versi yang sudah tak bernapas. Dari dinding kamar itu, banyak tangan pucat merayap keluar. Menyentuh, menarik, memanggil. Kau sudah di sini sejak malam pertama. Suara itu kini lembut, hampir seperti hiburan. Tubuhmu yang berjalan selama ini. Lampu padam. Suara Alma terputus di tengah jeritan. Pagi datang tanpa tanda apapun. Bu Ratna berdiri di lorong. Wajahnya tenang seperti biasa. Di papan daftar penghuni, kamar 9 kosong. Kamar 8 terisi nama baru. Kamar 7 kosong. Selalu kosong. Seorang penghuni baru naik ke lantai 2 sore itu. Ia berhenti di depan kamar 9. Kalau dengar suara ketukan, jangan dijawab, kata Bu Ratna. Penghuni baru itu tertawa kecil. Saat malam tiba dan lorong kembali sunyi. Dari dalam dinding kamar 8 terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Di antara lapisan kayu dan semen, Alma membuka mata. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Di sekelilingnya ada wajah-wajah lain yang tertanam di dinding. Mereka semua mendengar, mereka semua menunggu. Dan ketika penghuni baru itu terbangun karena suara basah pertama, plak, Alma sadar. Sekarang gilirannya untuk mengetuk.